Selamat datang di Get to Know About edisi aliran filsafat barat. Bareng kita, tempat di mana kita bahas hal penting di dunia pendidikan, tapi dengan cara yang santai dan mudah dicerna. Kali ini kita akan menyelam sedikit ke dunia filsafat pendidikan. Tenang aja, nggak akan berat-berat amat kok, karena kita akan bahas 3 aliran yang sering banget jadi fondasi pemikiran dalam pendidikan modern. Di antaranya ada idealisme, esensialisme, dan perennialisme. Apa sih maksudnya pendidikan berdasarkan ide? Apa sih pentingnya nilai-nilai klasik itu? Dan kenapa sih orang-orang pada ngotot kalau pembelajaran inti seperti matematika dan sejarah itu wajib banget? Yuk, check this out! Jadi, idealisme itu adalah aliran filsafat yang percaya bahwa segala sesuatu itu berasal dari ide, pikiran, atau akal. Nah, dunia nyata yang kita lihat ini cuma penampakan dari hal penting, dari suatu hal yang lebih penting, yaitu ide di baliknya. Ini bukan cuma teori kosong. Jadi, ide ini itu udah ada sejak zaman Plato di abad keempat sebelum Masehi. Jadi bayangin, ketika orang lain membahas bentuk, ukuran benda, Plato bilang, yang penting itu bukan bentuknya, tapi ide tentang bentuk itu yang paling penting. Menurut Plato, semua hal yang ada di dunia ini itu berasal dari dunia ide pikiran yang sempurna. Nah, soal dunia fisik itu cuma bayangan dari ide-ide tersebut. Kemudian di era modern ada Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman yang bilang bahwa manusia itu nggak cuma nerima informasi dari luar, tapi juga mengolahnya dengan akal. Jadi belajar itu gak kayak kamu nyalain TV terus nonton aja, enggak. Jadi lebih kayak kamu ngedit video, ada pemikiran, ada penilaian, juga ada kesadaran. Lalu apa kaitannya sama pendidikan? Idealisme menekankan bahwa pendidikan itu harus mengembangkan pikiran dan akal. Guru bukan hanya ngasih informasi, tapi mengajak muridnya untuk merenung, berpikir kritis, dan mencari makna. Sekarang kita masuk ke aliran yang kedua, yaitu esensialisme. Kalau idealisme tadi mengajak kita berpikir lebih dalam, sedangkan esensialisme ini mengajak kita fokus ke dalam fondasi. Esensialisme ini muncul sekitar tahun 1930 di Amerika sebagai reaksi terhadap pendidikan progresif yang dianggap kebablasan. Menurut para tokoh esensialisme seperti William, sistem pendidikan saat itu terlalu longgar dan kehilangan arah. Makanya mereka bilang, ayo kembali ke hal-hal yang penting. Pendidikan itu harusnya mengasih bekal dasar yang dibutuhkan semua orang untuk hidup di masyarakat. Esensialisme ini menekankan pentingnya pembelajaran inti, yaitu membaca, menulis, matematika, sains, dan sejarah. Tujuannya adalah membentuk pribadi yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Fakta unik nih, ada tokoh yang bernama E.D. Hirsch Jr. yang sampai bikin daftar pengetahuan budaya umum alias culture literacy. Intinya, dia percaya semua orang harus tahu hal-hal dasar tertentu biar kita bisa nyambung kalau ngobrol, nonton berita, ataupun bahkan memilih pemimpin. Dalam pendekatan esensialisme ini, guru adalah otoritas utama di kelas, bukan hanya teman untuk diskusi, tapi pemimpin yang membimbing, memastikan murid dan juga paham akan materi. Jadi, evaluasi ini dilakukan dengan ujian, latihan, dan sistem yang terstruktur. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga nih, perennialisme. Ini mungkin yang paling klasik dari semuanya. Perennialisme berasal dari kata perennial yang artinya abadi.
Aliran ini percaya bahwa ada nilai-nilai dan kebenaran yang tidak berubah dari zaman ke zaman. Filsuf-filsuf seperti Plato dan Aristoteles percaya bahwa pendidikan itu bukan soal tren atau zaman, tapi tentang membentuk akal dan moral. Di zaman pertengahan, ada Thomas Aquinas yang menggabungkan nilai agama dan logika ke dalam pendidikan. Dan di era modern, muncul nama-nama seperti Robert Hutchins dan Mortimer Adler. Mereka percaya bahwa pendidikan harus kembali ke akar, yaitu membaca karya-karya besar atau great books dari sejarah manusia. Fakta menarik nih, Hutchins sampai pernah menghapus program olahraga di universitas demi fokus ke pendidikan intelektual. Ekstrem ya, tapi dia benar-benar percaya bahwa pendidikan itu urusan serius. Perennialisme mendorong pembelajaran lewat diskusi mendalam, pembacaan teks klasik, dan refleksi. Guru menjadi pembimbing intelektual, sementara siswa diajak berpikir kritis dan menafsirkan nilai-nilai kehidupan dari teks yang mereka pelajari. Nah, setelah kalian tahu ketiga aliran tadi, pertanyaannya yaitu gimana sih cara penerapannya di dunia nyata? Kita mulai dari idealisme. Kita bisa mendorong pembelajaran yang reflektif, misalnya saat belajar sejarah. Jangan cuma tahu tanggal dan tokohnya saja, tapi bahas juga mengapa peristiwa itu penting, apa maknanya, dan apa dampaknya buat zaman sekarang. Selanjutnya, esensialisme. Kita bisa perkuat pelajaran dasar di tengah banyaknya tren kurikulum baru. Jangan lupakan pentingnya anak untuk bisa membaca dengan baik, menghitung dengan benar, dan memahami ilmu dasar. Dari perennialisme, kita bisa menghidupkan budaya diskusi dan literasi mendalam. Meskipun bukan semua siswa baca Plato, tapi bisa mulai dari diskusi tentang nilai, etika, dan logika lewat cerita, sastra, atau topik-topik sosial. Ketiganya bisa dikombinasikan, idealisme untuk visi, esensialisme untuk struktur, dan perennialisme untuk nilai dan kedalaman berpikir. Itu dia 3 aliran filsafat pendidikan yang mempunyai pengaruh besar baik secara teori maupun praktiknya. Masing-masing dari aliran tersebut memiliki kekuatan. Contohnya idealisme itu melatih kita berpikir dan memahami makna. Kemudian kalau esensialisme itu mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memiliki fondasi yang kuat. Kemudian untuk perennialisme itu mengajarkan kita agar lebih bijak dan belajar dari nilai-nilai yang abadi. Semoga episode kali ini bikin kalian makin paham kenapa pendidikan tidak hanya sekedar sekolah atau nilai rapor saja, tetapi ada pembentukan manusia dari akal, hati, sampai tindakan. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa terus belajar dan terus bertanya. Karena seperti kata Plato bahwa pendidikan adalah menyalakan api, bukan hanya mengisi meja.